Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ihsan Priyatna dengan nomor induk mahasiswa 2134025161185. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Nasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan menempuh program studi manajemen. Dalam video kali ini, saya sedang melaksanakan UAS dengan matkul pendidikan kewarganegaraan dan akan sharing mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menceritakan latar belakang terkait hak dan kewajiban warga negara. Ada beberapa latar belakang. Yang pertama adalah, apa itu hak dan kewajiban warga negara? Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuatu sesuai dengan keistimewaan yang pada warga lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan peran sebagai warga negara, perlu untuk mengetahui segala hak dan kewajiban serta melaksanakan hak dan kewajiban tersebut harus berjalan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Yang kedua, ada jenis hak yang dimiliki oleh manusia. Terdapat dua jenis hak yang dimiliki oleh manusia. Pertama adalah hak-hak sipil politik. Jenis hak ini merupakan hak yang diterima manusia dari lahir. Selanjutnya, manusia juga memiliki hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Jenis hak ini diterima dan diperoleh manusia dari masyarakat tempat ia berada. Dan berikut juga dengan contoh hak warga negara adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan gaji atau upah yang layak, hak berkumpul dan mengungkapkan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, dan hak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ada pula kewajiban warga negara adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta bela negara, wajib menghormati HAM orang lain, wajib tunduk pembatasan sesuai perundang-undangan, wajib ikut serta dalam pertahanan negara, wajib ikut serta dalam pendidikan dasar. Bagian selanjutnya, ada isu dan masalah. Banyak hak yang diperoleh warga negara tidak lepas dari banyak kasus pelanggaran yang terjadi. Lantas, isu dan permasalahan pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi yaitu, yang pertama, ada menangkapnya seseorang yang tidak berdasarkan hukum. Kasus pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi adalah kurangnya optimalisasi penegak hukum, sehingga terjadi kasus salah tangkap atau perbedaan perlakuan aparat penegak hukum terhadap pelanggaran hukum yang sering terjadi atas dasar kekayaan atau jabatan. Padahal dalam pasal 27 ayat 1 Perundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, tindakan kekerasan oleh beberapa orang atas nama agama. Kekerasan masih sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang mengatasnamakan kelompok beragama untuk memicu tindakan kekerasan. Beberapa kasus yang terjadi adalah pembakaran tempat ibadah, perang antar agama yang satu dengan yang lainnya. Padahal pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, plagiarisme hingga pelanggaran hak cipta. Penjualan barang palsu dan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta sering terjadi dan dijadikan sumber penghidupan oleh sebagian individu. Contohnya yang sering terjadi adalah peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sesuatu karya, dan lain sebagainya. Yang keempat, pendidikan yang tidak merata. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pendidikannya. Sayangnya, di Indonesia sendiri tidak semua anak mendapatkan pendidikan yang layak.
Di beberapa desa terpencil, pendidikan yang layak benar-benar tidak sangat merata. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan sumber daya lainnya. Kita akan membahas suatu isu pendidikan yang tidak merata bagi warga negara. Pembahasan kali ini mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Ini tercantum dalam UUD 1945, pasal 28C ayat 1, pasal 28E ayat 1, dan secara khusus dalam pasal 31 yang berbunyi, kewajiban negara terhadap warga negara dalam pendidikan memiliki dasar yang lebih esensial karena merupakan tujuan dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Dan pasal 31 ayat 2 berbunyi, pemerintahan berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut juga dengan APBN, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut juga dengan APBD. Anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan kehidupan bernegara, pendidikan memegang peranan penting menjamin kehidupan hidup berbangsa dan bernegara, karena pendidikan adalah wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Untuk masalah itu, maka pengaturan hak warga negara atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak warga lainnya. Padahal pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan memberikan kesempatan dan memastikan kesinambungan pendidikan. Namun kenyataannya angka putus sekolah masih sangatlah tinggi dan mengkhawatirkan. Angka putus sekolah yang tinggi untuk sekolah dasar dan SMP yang bersangkutan karena faktor ekonomi, karena masih banyak orang tua yang tidak punya untuk menyekolahkan anaknya. Selain itu, juga banyak orang yang pola pikirnya kurang maju, lebih mementingkan bagaimana mencari nafkah daripada memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Dan salah satu potret kegagalan pemerintah dalam proses implementasi pendidikan dasar yaitu tingginya angka putus sekolah, dan sekolah bukan semata-mata ketidaksiapan masyarakat dalam mensukseskan program wajib belajar. Banyak sekali anak-anak yang menginginkan sekolah impiannya ataupun masuk sekolah negeri agar tidak terlalu mengeluarkan biaya sekolah. Tetapi dengan adanya salur program atau sistem baru dari pemerintah, yaitu jalur zonasi, jalur umur, dan lain-lain, yang membuat anak-anak gagal masuk sekolah impiannya. Dan sampai juga putus sekolah gara-gara sistem yang tidak masuk akal. Banyak sekali upaya pemerintah untuk pendidikan di Indonesia, dan banyak juga masyarakat yang selalu menolak atau berkontra terhadap keputusan pemerintah. Dan ada yang mungkin selalu pro atau setuju dengan pemerintah. Contohnya dengan pemerintah mengeluarkan bantuan biaya seperti KJP, KIP, KJMU untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan atau mungkin yang sulit dalam perekonomian. Dan masyarakat yang menerima bantuan tersebut harus ada kewajiban juga untuk biaya mengembangkan dirinya. Lebih baik atau mungkin suatu saat ilmunya bakal bisa terpakai untuk membangun negara. Dan pemerintahan jangan menciptakan jurang kesenjangan antara sekolah yang miskin dan kaya semakin lebar. Pendidikan yang adil adalah demokratis, tidak memberikan jasa dan segi ekonomi, agama, ataupun ras. Berdasarkan pembahasan di atas, maka proses pelaksanaan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab bersama-sama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Dan pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Sekian dari saya.
Ya, atas presentasinya kali ini tentang hak dan kewajiban, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.